Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya, insanak-insanak di Sambas maupun yang ada di perantauan. Kita saat itu bersama dengan Bang Ikram, salah satu petani sukses yang saya bilang adalah petani pengusaha. Beliau adalah orang Puringan, Kecamatan Teluk Kramat, Sekura. Nah, beliau saat itu ada di Sambas. Saya merasa bersalah juga Bang Ikram. Mungkin salah satu karena acara itu beliau jadi ke Sambas gitu. Mohon maaf Bang Ikram. Nggak ada. Eh, nah, dan sedikit saya sebelum kita mulai sedikit saya ulas bahwa Bang Ikram adalah salah satu petani yang mampu menggarap lahan pertanian yang menghasilkan berbagai macam pertanian seperti tarung, kemudian cabai, kemudian jamur, kayak sayur, apa lagi bang? Sawi, iya ya. Sawi, oke. Ya, sawi ya, saya sawi. Oke Bang Ikram. Sekali lagi makasih atas waktunya Bang Ikram dan mohon Bang Ikram bisa memaparkan atau berbagi cerita dan pengalaman bagaimana bisa menjadi seorang petani pengusaha. Nah Bang Ikram boleh dijelaskan kepada kami saudara-saudara atau anak-anak kita yang ada di Sambas Ya. awal mulai Bang Ikram terjun sebagai petani pengusaha yang mempunyai begitu banyak produk-produk unggulan. Silakan Bang Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ikram. Saya berasal dari Dusun Tambangan, Desa Puringan, Kecamatan Teluk Kramat, Kabupaten Sambas. Alhamdulillah, pada mulai kita menjadi petani ya, sebenarnya udah lama ya. Dari menekuni pertanian itu udah lama. Dari mulai SMA, ya udah coba nanam tapi bukan skala banyak, skala dalam kulit bag. Yeah. Pas tahun 2016 lalu berkeinginan menjadi petani hidroponik. Berjumpalah dengan Bang Munir di Sambas kemarin pada tahunnya. Nah, terus iring berjalan waktu merasa yakin dengan pertanian hidroponik. Tadi skalanya yang hanya pakai strepo buah, kita tingkatkan skalanya. Jadi waktu itu ada 100 lebih kurang 100 peralon. Alhamdulillah dalam jangka 7 bulan 2 kali panen. Di 2 kali panen ternyata ya luar biasa ya. Dari pemikiran, modal, terus tekanan dari keluarga. Karena kita belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Nggak habis berpikir ulang lagi, ketika modal di tangan dah menipis, pada waktu itu adalah pelatihan jamur tiram di Singkawang. Berbekal tadi modal yang dah sekarat lah ya, berbekal modal sekarat, memberanikan diri ke Singkawang lah pada waktu itu. Di Singkawang berjumpalah dengan Pak Yanto Hermansah, guru kami di dunia perjamuran. Alhamdulillah kalau Pak Yanto Hermansah ya, beliau dulu awalnya mantan PPL, tapi beliau pensiun dini, menekuni di bidang jamur. Jadi singkat cerita, pada 2016 November, kita mulai menggenjot produksi jamur, di pempernikan jamur di Kabupaten Sambas. Ada waktu iya memang tidak ada lah ya, belum ada petani jamur di Sambas pada tahun 2016 kemarin ya. Terus berjalan waktu, jamur alhamdulillah ramai masyarakat yang tahu lah ya, tahu. Terus kita pelan-pelan lagi coba mengembangkan ke sektor pertanian lainnya. Terus macam tadi sawi, kalau sawi, tarung, ya satu amparan. Jadi satu amparan ya ada lebih kurang 5 hektar. Nah, untuk 5 5 hektar ya. hektar, lebih kurang 5 hektar. Jadi dalam hampir 5 hektar ya ada beberapa kawan-kawan petani yang mengelolanya. Mengelola. Terus kalau yang untuk cabai ya
Kalau basis ambasnya 4 borong. 4 borong, tapi dari lahan cabai ke lahan sawi sekitar 2 kilo jaraknya. Jaraknya 2 kilo. Jadi singkat cerita berjalan waktu jadi 2016 sampai 2020 alhamdulillah. Sekarang pelan-pelan lah kami menikmati hasilnya. Alhamdulillah dengan membuka sektor di pertanian, ternyata kita bisa menyerap tenaga kerja lokal. Alhamdulillah. Ya merasa untuk kalangan tetangga ya merasa terbantu lah ya, masih terbantu dengan dibukanya lahan pertanian yang tidur tadi ya. Iya, iya. Ya, maaf Bang, saya potong. Kalau luas lahan kan 5 hektar, kemudian tadi 4 borong. Nah, Ya. apakah lahan Bang Ikram atau kongsi dengan masyarakat ya Bang Ikram? Oke, kalau lahan yang 5 hektar ya kan bekas lahan PT Somel Tanti yang tutup pada tahun 2007 lalu. Jadi lahan tersebut ya sampai sekarang hak pakai lah, numpang maksudnya, tanpa Iya, dipungut bayaran. Tapi kalau lahan cabai itu sewa dengan masyarakat, bagi hasil ya Bang. bayar depan kalau cabai. Oke. Iya. Kira-kira berapa masyarakat yang terlibat di dalam pertanian yang Abang garap tuh Bang? Kalau di yang 5 hektar ya ada 6 kakak. 6 kakak. 6 keluarga yang menggantungkan ekonomi di lahan tersebut. Iya, iya. Kalau yang di cabai ada 4 kakak, Berarti 10 kakak lah ya Bang ya. kakak lebih kurang. Kalau jamur Bang, Abang tanam seorang ke atau gimana Bang? Kalau jamur tanam sorang. Kalau jamur ya kita hanya B2 karena kan dan menggunakan lahan yang luas. Iya, iya. Iya. Alhamdulillah. Terus kalau jamur kita pun ada olahannya juga, Pak. Iya, saya lihat ada apa? Ada keripiknya ke Bang? Ya, jamur crispy-nya. Nah, Iya. jamur crispy kayak Bang ada jual apa? Pecal Jamur pecal geprek. jamur ya atau apa? Jamur geprek ya. Nah, Ya, inovasi inovasi geprek besar. ya. Iya. Masya Allah. Berapa sih anu Bang si apa? Kalau Abang jual kalau jamur jamur crispy? Jamur crispy kita jualnya kalau yang kemasan 100 gram ya 12.000. 12.000. Ya, untuk pemasarannya Sambas, Singkawang, Pontianak. Oh, Masya Allah. Nah, berapa Ya. dalam sebulan berapa Bang kalau jamu crispy yang Abang produksi? Waktu belum corona bisa lebih 100 kilo 100 kilo. per bulannya. Oh, Bisa 100 kilo lebih sebelum corona. hmm. Iya, Tapi setelah corona tuh, udah dikemas ya Bang, 100 kilo. ya, siap, Udah. ya, siap. Tadi kemas. Oh, Masya Allah. Kita packing 100 gram. Nah, kalau soal cabe, kemudian sawi, kemudian tarung, berapa produksi Abang Bang per bulan atau setiap panennya? Oke, kalau sawi kan produksinya kan per hari ya, tiap hari panen. Jadi panen, tanam. Jadi kalau untuk sawi lebih kurang 100 kilo per hari. 100 kilo per hari. Ya, serapan pasar ya ke Benua Sungai Baru, terus ke Pura pasarannya. Kalau terong, ya per pekannya per minggu lebih kurang 1 ton. Per minggu 1 ton Dia tarung. dijual lebih kurang 1 ton dijualnya ke Sekura, sebagian besar Sekura. Terus kemarin kita yang hari Kamis lalu kita coba masuk ke pasar Pelamboyan. Masya Allah. Alhamdulillah tembus pasar Pelamboyan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pontianak bisa continue lagi. Artinya kan kita bisa meningkatkan kapasitas panen kita ya. Nah, itu Abang Kalau untuk apa? Abang seorang ke atau ada kawan Bang?
Kalau yang terung ada kawan kita kan kelompok tani. Kelompok tani ya. Kita menggerakkan kelompok tani. Oke bang. Kalau kalau cabai, kalau cabai dia per panennya lebih dari 100 kilo sekali panen. Dia per 5 hari sekali. Wow biasa. Nah, apa rahasia kan saya lihat tarungnya mulus bang, putihnya, kemudian cabenya juga bagus, kemudian jamurnya bagus. Nah, apa rahasianya bang? Misalnya apa kalahannya atau pupuknya atau apa yang abang pakai? Yang jelasnya kata orang tua Gek Mari kan ya, Iya, iya. kalau kita berbudi pada tanaman, tanaman pun akan berbudi balik ke kita lagi. Masya Allah. Artinya kita rawatlah tanaman dengan sepotong kita. Iya. Kemudian kalau untukkan penyakitnya, kita kan masih gunakan obat-obatan dari yang di toko pertanian, sesuai dengan serangan penyakit lah ya gitu ya. Terus gunakan juga harus tepat waktu perawatannya. Jadi tidak semamaunya kita berikan pupuk, tidak boleh lebih. Nah, ya pas lah ya. Waktunya, takarannya harus pas. Iya, iya, iya. Nah, APK saya lihat ada polisi, kemudian ada aparat yang panen dan lain sebagainya, apa ya bang? Nah, semaria kan Pak Kapolsek, Pak Eko, Kapolsek Keramat, sebenarnya beliau udah pengen lama ingin berkunjung ke kebun cabai kami. Kemarin karena kondisi yang corona tuh kan nggak bisa kumpul-kumpul kan ya. Pada waktu awal-awal kan kondisi gawat lah. Setelah itu kita sarankan nanti Pak kalau udah aman-aman bolehlah kunjung. Ternyata pas panen ke-14 kemarin, dia beserta Kamtibnas Desa Puringannya berkunjung ke kebun kami. Oh, Masya Allah. Saya lihat juga banyak petugas-petugas pemerintah yang datang ngelihat kebun abang ya bang ya? Iya. Nah, apakah ada pembelajaran tersendiri bang? Misalnya abang belajar nanam, misalnya dari si A atau dari si B gitu bang? Apakah abang pernah ikut pelatihan selain jamur tadi? Iya. Nah, jadi untuk hortikultura memang kita ilmunya banyak bertanya dengan kawan-kawan yang udah lulus sukses lah ya. Iya. Terus kita aplikasikan ke lahan kami. Selama kendala-kendala yang abang hadapi apa bang? Selama bercocok tanam dari tahun 2016 sampai saat itu bang? Kalau kendala lah ya, untuk kan sawi lah ya. Sawi itu kan dia memang sekarang kita sekarang bibit sekarang ya susah didapat kalau sawi keriting khususnya. Ada sebulan tidak ada bibit di pasaran, ada pun kemasan yang ukuran 10.000. Kalau hitung per biji Rp100 per biji benihnya. Nah, terus kalau cabai permasalahannya kalau umum lah ya, dia memang antraknosa. Kalau antraknosa kan jenis patek, jenis patek. Kalau ini udah nyerang buah cabai, memang petani tidak bisa panen. Bahkan ada beberapa kawan yang curhat lah ya, kami baru 2 kali panen, katanya tidak bisa panen apa ya, kena patek. Jadi sampai sekarang kalau untuk kan serangan patek ya belum ada lah obatnya gitu. Iya. Patek ya. Iya. Nah selama itu apakah ada bantuan dari pemerintah atau instansi terkait terhadap untuk meningkatkan produk atau hasil pertanian dari Bang Ikram? Kalau alhamdulillah kalau yang cabai memang ya kan develop dari BPTP provinsi. Dibantukan di kelompok kami sebanyak lebih kurang 10.000 batang. Alhamdulillah. Ialah yang kami kelola amanah dari Pak Dr. Musafak di BPTP provinsi, beliau ya Kabalai. Terus untuk jamur, kita memang dibina dulu berjalan 2 tahun. Ada binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sambas. Nah, jadi kita yang sampai ke Krispinya pun ya binaan Dinas
dinas dari kabupaten yang bina. Iya. Kalau tarung sawi memang mandiri. Iya. Mandiri. Nah, Iya. adiknya misalnya orang lain yang nak belajar dengan Bang Ikram, Bang. Alhamdulillah deh. Cuman Ada kita ya. kan macam kami kan ini masih minim ilmu. Tentunya lah kita ajak kawan-kawannya sama-sama belajar. Iya, iya. Kami pun baru belajar gitu ya. Iya. Iya, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa menginspirasi orang banyak gitu ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Kalau macamnya siswa-siswa, Bang, macam biar SMA di Sukura, apakah pernah berkunjung ke Kebun Abang melihat kayaknya? Kalau SMK khususnya SMK SMK. ya jurusan pertanian ya, alhamdulillah kalau di rumah jamur udah 3 kali, udah 3 angkatan. Hmm. Yang sebelum corona ada 3 angkatan ya magang di tempat kami. Alhamdulillah. Kalau dari kampus, Bang? Kampus kemarin Untan, ada pernah masuk cuman nanya hanya apa? Hmm. Dia hanya mengumpulkan data gitu. Iya, iya. Alhamdulillah. Data. Oke. Nah, berikutnya apa harapan Bang Ikram kepada pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian Bang Ikram dan kawan-kawan? Jadi kalau harapan kami selaku petani lah Pak ya, Ya. pemerintah Kabupaten Sambas lah khususnya kan bisa membuat perusahaan daerah yang bisa menampung hasil pertanian dari para petani. Jadi sehingga harga komoditi yang kami tanam bisa terjaga. Yang biasanya itu kan kebanyakan yang kami alami lah ya, Ya. ketika barang banyak, tidak laku, sedih rasanya. Tapi Pernah ketika ngalamin kalau dia, ada Bang? pernah ngalaminnya, Oke. pernah ngalamin bahkan sampai kita berikan lah dengan orangnya kita sedekahkan dengan orang. Ya, sedangkan. Tidak laku tadi ya. Jadi harapan Abang adalah pemasaran dan harga ya, Bang, nih. Iya. Jadi Karena sama itu mandiri, Bang, ya. Senyorang lah ya. ya orang. Oke. Karena kalau harga tidak terjamin, otomatis kami tidak akan untung, Pak. Tidak akan untung kami. Karena untuk perawatan pun karena pupuk mahal juga. Iya, iya. Pupuk obat-obatan mahal. Iya, jadi kadang-kadang kendala di lapangan juga. Iya, iya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir kali Bang Ikram untuk Bang Ikram adalah ini kan Bang Ikram termasuk orang muda di Sukura dan di Sambas sih, tapi udah sukses untuk mengembangkan pertanian. Nah, adakah motivasi buat orang-orang kita, insana-insana kita, terutama biar-biar muda, untuk sama-sama terjun ke pertanian karena hasilnya cukup mengembirakan dan salah satu contoh yang sukses adalah Bang Ikram ya, Bang. Iya. Jadi pesan kami lah ya, karena bertani itu kan memerlukan waktu, jadi tidak instan. Nah, jadi ingat ceritanya, jadilah kita kalau ingin bekerja atau ingin kerja, jadikan pekerjaan kita profesional, apapun pekerjaan kita. Ketika kita sudah profesional, insya Allah nanti hasil yang baik-baik akan mengikuti kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak Bang Ikram. Mungkin tadi pertanyaan terakhir itu terakhirnya tuh ya Bang. Nah, saya penasaran berapa modal yang Bang Ikram keluarkan dan berapa keuntungan. Mungkin mau disebut rupiahnya silakan. Kalaupun enggak, silakan juga Bang. Kira-kira bayangannya aja Bang. Untuk jenis komoditi kayak gimana tuh? Jenis komoditi Bang. Atau secara general, secara umum enggak apa-apa juga. Misalnya berapa modal yang Abang keluarkan ya? Kalau cabai kemarin yang 10.000 batang ya, untuk seluruhnya modal awal lebih kurang 60 juta. 60. Tapi alhamdulillah udah balik modal. Udah balik modal ya? Modal. Kalau untuk tarung, itu kan masih proses tuh ya. Dari awal puasa kemarin panennya sampai hari itu udah lebih 30 juta hasilnya. Alhamdulillah. Dengan modal 5 juta lah modalnya. Kalau tarung.
Modalnya 5 Karena jutaan Bang, tarung kan, tahun. Hah? Modal tarung 5 jutaan. Lebih kurang 5 jutaan. Nah, modalnya. Cukup tenaga kerja Hmm. dengan obat-obatan benih. Karena nanam ikan dan banyak hanya 1.200 batang. Iya, iya. Iya. Oke. Oke, Bang Ikram. Oke. Tanggapan masyarakat setempat terhadap perkembangan pertanian Bang Ikram gimana, Bang? Setelah kita buka pemikiran orang bahwa petani itu jangan harus kita jadikan pekerjaan kita. Alhamdulillah ada beberapa anak-anak muda yang tamat sekolah, Pak kami boleh buka kebun, silakan. Alhamdulillah kita support modal kerja. Oke. Tapi dengan catatan nanti setelah panen akan mengembalikan 10% dari hasil panen. Oh, Seperti yang kita lakukan. iya. Alhamdulillah udah mulai biar muda udah mulai suka juga petani gitu ya. Di khususnya daerah kami lah, desa kami. Iya, iya. Oke, Bang Iya. Ikram, makasih banyak atas ilmunya. Atau ada yang ingin Abang tambahkan, Bang? Ada Eh, informasi yang ingin Abang bagikan? Mungkin terima kasih lah ya, ucapan terima kasih lah ya. Oke, oke. Jadi terima kasih kepada Bang Bahir yang udah sudi meluangkan waktunya Iya. untuk ngobrol dengan kami. Ya, Iya. sama tuh kan ya. Jarang-jarang juga kita ngobrol dengan staf khusus MPRRI ya. Iya, betul, Bang. Jadi saya merupakan kebanggaan tersendiri lah ya. Iya. Saya ngobrol dengan staf khusus MPRI. Terus terima kasih juga kepada kedua orang tua yang telah memberikan pendidikan kepada kami lah ya, khususnya kepada saya pribadi bahwa hidupnya penuh perjuangan kata orang tua. Terima kasih juga kepada Dr. Musafak, Kepala Balai BPTP Provinsi Kalbar. Terus terima kasih juga kita kepada Pak Insinyur Sofyan Gisolwa selaku Ketua Umum Gigir Tani. Terus terima kasih juga kepada Juliadi, Sekretaris Umum Gigir Tani, dan terima kasih kepada kawan-kawan petani di Kabupaten Sambas yang sudah sudi berbagi ilmunya kepada kami yang masih pemula tuh. Yeah. Oke, makasih banyak Bang Ikram atas waktu dan kesempatan dan cerita-ceritanya. Saya juga dibesarkan dari hasil pertanian, dari hasil kumel mak bapak waktu dia kecil. Jadi ketika saya melihat hasil panen Bang Ikram, rasa tersentuh hati. Insya Allah ada waktu saya akan ngobrol dengan Bang Ikram dan alhamdulillah hari itu kesampaian, dan insya Allah lain waktu kita bisa jumpa secara fisik dan saya caratnya nak melatih kebun Bang Ikram dan kawan-kawan yang ada di Desa Puringan. Sekali lagi makasih Bang Ikram. Itu masih bulan Syawal, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam untuk keluarga dan salam untuk anak-anaknya yang masih lucu-lucu saya lihat. Makasih Bang Ikram sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan berkah selalu Bang. Amin.